Halo, selamat datang di Babol Bahas Bola. Gua mau bahas kali ini terkait dengan kontrak Sintayong yang akan diperpanjang atau tidak oleh PSSI setelah pagelaran di Asian Cup selesai dan timnas kita mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Banyak pro kontra terkait dengan timnas kita kemarin, terutama ada yang local pride maupun yang tidak setuju dengan local pride. Tapi dibalik itu semua, timnas kita membuktikan bahwa kita bisa bermain as a team dan menunjukkan kepada kancah sepak bola internasional, terutama untuk levelnya Asia, kita bisa bersaing di situ. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa untuk timnas kita, terutama mayoritas dari pemain yang bermain di Piala Asia kemarin akan menjalani turnamen selanjutnya di bulan April untuk kelompok usia di bawah 23 tahun. Dan dari beberapa media yang beredar di sosial media, terdengar kabar dan Sintayong mengeluarkan pernyataan terkait isu kontraknya yang akan diperpanjang atau tidak oleh PSSI. Ketika dia diwawancara, dia menjawab, "Ya, sebenarnya saya dapat tawaran seminggu yang lalu dari pekerjaan lainnya, yaitu melatih timnas lainnya, definitely tidak untuk Asia Tenggara." Dan Sintayong menghormati kontrak dengan PSSI sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang agak membingungkan karena Sintayong dalam proses membangun sepak bola di Indonesia, khususnya timnas, dia diberikan waktu sampai saat ini yaitu 4 tahun dan kontraknya akan berakhir di Juni nanti. Dan dalam jangka waktu 4 tahun itu dia praktis bersih melatih hanya 2 tahun karena dari dalam 2 tahun periode pertama dia terkendala oleh COVID-19, di mana dia tidak bisa mengumpulkan skuad untuk bergabung dan berlatih secara maksimal. Jadi praktis waktu bersihnya itu hanya 2 tahun. Sedangkan tuntutan dari PSSI kita yaitu membawa timnas senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan sudah tercapai. Namun target selanjutnya adalah membawa timnas kelompok usia di bawah 23 tahun untuk melaju ke babak 16 besar kemudian. Tapi apakah bisa? Kita kalau berandai-andai ya, kita semua pengen timnas kita lolos juga nantinya di bulan April. Tapi kalau dilihat Piala Asia Under 23 itu tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi pemain-pemain yang berkarir di Eropa, terutama kayak Rafael Struijk, Hapner, Sandy Walsh, sama siapa itu namanya, Ivar Jenner sama Marcelino, itu kemungkinan tidak akan dilepas oleh klubnya karena mereka masih menjalani kompetisi. Jadi ini agak berat kalau seandainya timnas kita bermain di Piala Asia U23 tanpa beberapa pemain yang saya sebutkan tadi. Karena apa? Karena kalau mayoritas diisi dengan pemain yang berasal dari Liga 1, kualitasnya itu sangat berbeda dan sangat berpengaruh, terutama untuk Marcelino dan juga Struijk, Hapner dan juga Ivar Jenner. Itu sangat berpengaruh dan berat kalau untuk mencapai babak 16 besar, di mana kita tergabung dalam grup yang cukup berat, di mana ada Qatar, Australia dan juga Yordania. Masing-masing dari mereka punya prospek pengembangan kelompok usia muda yang cukup bagus kalau untuk levelnya Asia. Jadi ini agak tidak fair untuk Sintayong, di mana dia telah bekerja melebihi dari ekspektasi kita semua. Dan itu ditunjukkan ketika Piala Asia kemarin melawan Irak, Jepang, Vietnam,
dan peaknya adalah ketika melawan Australia, di mana Australia adalah rank 25 FIFA sedangkan kita adalah rank 142, di mana gapnya itu sangat jauh, tapi dari segi permainan kita menunjukkan bahwa kita bisa bermain as a team dan kita bisa melawan. Dan babak pertama timnas kita main sangat luar biasa. Memang kalau dilihat hanya skor 4-0 seolah-olah kita terbantai, tapi kalau dilihat dari permainan definitely ada prospek yang sangat luar biasa, di mana proses yang dilakukan oleh Sintayong mengkat satu generasi dan juga kombinasi antara pemain muda dengan pemain diaspora. Kalau seandainya Sintayong diperpanjang, ya kita semua berharap pasti Sintayong akan melanjutkan pekerjaan ini setidaknya sampai Piala Asia 4 tahun ke depan, atau untuk kualifikasi sampai ini selesai, kualifikasi Piala Dunia. Karena apa? Kalau misalkan PSSI tidak memperpanjang kontrak Sintayong, garansi apa yang akan diberikan untuk pelatih selanjutnya bisa mengemban atau meneruskan proses yang sudah dibangun oleh Sintayong dan prospeknya sangat luar biasa. Maka dari itu gua harap dari jajaran PSSI tanpa harus melihat hasil dari pertandingan Piala Asia U23 bulan April nanti, apapun hasilnya gua harap Sintayong akan diperpanjang lagi sebagai pelatih kepala timnas kita. Karena dari sekian banyak pelatih yang pernah melatih di Indonesia, hanya dia satu-satunya pelatih yang berani mengkat satu generasi, dan dia sangat tegas dan berani melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan, di mana itu tidak terjadi dalam beberapa puluh tahun terakhir di timnas senior kita. Dan hasilnya apa? Ya sebelum-sebelumnya timnas kita ya nggak kemana-mana. Jadi untuk kedepannya saya harap PSSI akan memperpanjang kontrak Sintayong, karena dia pun memberikan statement seperti di awal tadi. Sebenarnya dia mendapat tawaran untuk level pelatih selevel Sintayong. Ya kita semua nggak heran kalau dia mendapat banyak tawaran dari tim yang lebih bagus ketimbang dari tim nasional kita, dimana dalam segala kekurangan dari timnas kita, dia bisa menunjukkan progres yang sangat luar biasa. Meskipun dibantu dengan beberapa pemain diaspora, tapi nggak ada salahnya karena pemain diaspora itu pun memiliki hak untuk membela timnas kita, dan dimana itu dilindungi dengan undang-undang bahwa siapa saja yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakeknya ataupun seorang warga negara asing yang sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun lebih berhak untuk mendapatkan paspor Indonesia dan bermain untuk timnas. Sesimpel itu. Jadi agak kocak kalau orang-orang bilang Sintayong out dan PSSI tidak memperpanjang kontrak Sintayong. Jadi ya gue harap PSSI sadar akan ini, dimana Sintayong juga sudah memberikan statement seharusnya dia tidak melatih tim-tim terutama timnas dari negara-negara Asia Tenggara, dimana mayoritas negara Asia Tenggara sepak bolanya itu cenderung sangat tertinggal dari negara-negara Asia lainnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara Eropa, kita sangat jauh di level itu. Jadi kita semua berharap, gua termasuk kalian, bahwa Sintayong akan diperpanjang dan sesegera mungkin tanpa harus menunggu hasil dari pertandingan turnamen Asia Cup Under 23. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching.